Vaksin Sinovac merupakan salah satu jenis vaksin COVID-19 yang paling awal digunakan di Indonesia. Uji klinis fase 3 dilakukan di beberapa negara termasuk diantaranya Indonesia. Hasil penelitian lanjutan menunjukkan bahwa efikasi berkurang setelah 3 hingga 6 bulan pemakaian. Dari 65,3% kini berkisar 50% saja. Sementara WHO memiliki ambang batas sendiri terkait dengan efikasi vaksin COVID-19. Lalu apakah booster vaksin menjadi hal krusial untuk saat ini? Melalui sambungan Zoom saat ini sudah ada Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac, Profesor Kusnandi Rusmil. Halo, selamat malam, Prof. Malam. Baik, Prof. Ini berbicara soal penurunan efikasi vaksin Sinovac yang turun dari 65,3% ke sekitar 50%. Ini sebenarnya bagaimana, Prof, melihatnya? Apakah artinya bahwa antibodi kita semakin menurun dan apakah nilai ini bisa terus turun, Prof? Jadi memang dari hasil uji klinis, pemberian vaksin Sinovac itu harus 3 kali. Nah, dalam kondisi normal. Tapi kan kita kan bukan dalam kondisi bukan dalam normal waktu itu dari pandemi kan, sehingga ada emergency use authorization. Jadi dipakai 2 kali, udah gitu udah ada emergency use authorization, jadi udah dipakai, udah dapat izin POM. Tapi memang seharusnya 3 kali. Nah sekarang dosis ketiga akan diberikan sebagai seolah-olah jadi booster gitu loh. Tapi sebetulnya itu dosis ketiga. Dosis ketiga. Tapi sebenarnya dampaknya sendiri apa, Prof? Kalau misalnya kita tidak melanjutkan dosis ketiga ini, kita mengingat bahwa sampai saat ini juga masyarakat ada yang belum mendapatkan vaksin pertama ataupun kedua, Prof. Iya, jadi memang kan tujuan imunisasi vaksinasi COVID ini terutama mula-mula diberikan kepada orang-orang yang melayani masyarakat ya, terutama petugas kesehatan karena melayani orang yang sakit, sehingga petugas kesehatan dokter aja yang meninggal lebih dari 600, belum petugas kesehatan yang lainnya, sehingga yang diutamakan waktu itu adalah petugas kesehatan mendapat dua suntikan dan akan yang ketiga gitu ya. Sekarang udah ketiga. Nanti melanjut kepada petugas pelayanan masyarakat yang lain seperti guru, kemudian petugas kecamatan, Polri, kemudian Angkatan Darat dan sebagainya. Karena dia yang melayani itu. Memang harus dilakukan itu. Ya. Nah, kalau misalnya sampai kita bisa mengatur, jadi bukan mengatur, jadi kita kalau vaksinasi tinggi, kemudian kita pakai 5M, terus kemudian ada aturan-aturan PPKM, nah itu kita bisa mengendalikan pandemi ini gitu loh. Oke, Prof, balik lagi berbicara soal penurunan efikasi ini yang bisa berkisar antara 50%. Sebenarnya kalau dari ambang batas WHO sendiri ini berapa, Prof? Apakah kalau misalnya ambang batasnya dianggaplah 50%, apakah ini artinya bahwa sebenarnya memang cukup berbahaya bagi kita, bagi masyarakat yang saat ini sudah menggunakan, mungkin bisa dikatakan dominasinya masyarakat menggunakan vaksin Sinovac? Ya, tidak, karena memang dari WHO batasnya 50% itu bisa digunakan untuk masyarakat. Memang aturan WHO 50%. Ya, jadi bisa digunakan dimanapun. Ya, jadi kalau mama udah divaksin Sinovac, walaupun dia udah turun, tetapi kalau nanti kena infeksi, dia itu kalau dia akan kebal ataupun kalau dia kena penyakit, penyakitnya akan ringan gitu. Berarti, berarti ini apakah balik lagi tadi pertanyaan awal saya, apakah ini artinya bahwa efikasi dari vaksin misalnya sebut saja Sinovac ini bisa lebih turun dari 50% lagi, Prof? Jadi kalau umpamanya dia itu 2 kali kan itu kan ya, kemudian 3 kali dalam setahun lah gitu ya. Kalau nggak disuntik ya makin lama makin turun. Tetapi sekali lagi kalau udah disuntik, kita udah mempunyai suatu reseptor. Kalau umpamanya ada kuman virus Sinovac ya, nah itu kita akan terbentuk zat anti. Nah kita udah terbentuk zat anti, kalau kena penyakit kita bisa mencegah, kalau toh kena penyakit itu penyakitnya jadi ringan seperti itu. Oke, berarti kita sebagai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir ya, Prof, terkait dengan penurunan ini? Nggak usah khawatir. Jadi keuntungan di imunisasi kan itu. Kalau toh kena penyakit, penyakitnya ringan. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini Prof, suntikan ini, kalau misalnya tadi Profesor mengatakan bahwa memang seharusnya ada suntikan ketiga begitu, dosis ketiga. Apakah ini sebenarnya sudah
ada lampu hijau dari pemerintah. Sejauh ini bagaimana pembicaraannya dengan pemerintah terkait dengan penambahan bisa dikatakan sebagai booster ataupun vaksin ketiga ini? Nah, hasil uji klinik ini saya laporkan kepada Bio Farma dan Bio Farma akan melaporkan kepada pemerintah. Dan pemerintah udah tahu, Bio Farma udah bilang begitu. Jadi nanti yang ngatur strategi itu adalah Kemenkes ya pemerintah. Kan di Kemenkes tuh udah banyak ahlinya. Dia udah tahu siapa dulu yang dapat duluan untuk mencegah dan lain sebagainya. Udah ada ahlinya di Kemenkes banyak sekali orang-orangnya. Jadi kita serahkan aja semuanya sama Kemenkes yang ngatur. Kalau saya kan hanya uji klinis gitu loh. Nah, terus berbicara soal Sinovac ini sendiri, Prof. Apa namanya kalau misalnya kita lihat dari efikasinya, kalau misalnya ada penurunan dan lain sebagainya, sebenarnya untuk bisa bertahan dan juga survive dengan kan virus ini terus berkembang, Prof gitu. Nah, apakah ini bisa terus digunakan Sinovac ini atau justru harus dari Sinovacnya sendiri harus ada ramuan-ramuan baru lagi, Prof? Jadi namanya vaksin itu dia dari pabrik vaksin itu selalu melakukan uji klinik dan dilakukan apakah dia mempan terhadap virus yang ini dan itu gitu ya. Oleh karena virus itu selalu dia melakukan mutasi virus. Tapi kalau mutasi virus itu dalam waktu dekat dia tidak terlalu banyak berubah. Tapi makin lama makin berubahnya makin banyak. Sehingga vaksinnya juga harus dirubah. Tapi yang sekarang ini jadi pamannya sekarang ada mutasi virus gamma, beta, delta dan sebagainya. Itu kurang lebih efisiensinya itu antara 90 sampai 60%, tergantung pabriknya. Yang paling tinggi itu adalah AstraZeneca, ya. Kemudian kalau umpamanya Sinovac itu sekitar 80%, ya. Tapi ada yang hampir 90%. Nah, kalau misalnya kita misalnya sudah dapat lampu hijau dari pemerintah untuk menggunakan atau mendapatkan vaksin ketiga, apakah ini artinya bahwa kita juga harus menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin yang pertama dan kedua kita gunakan atau justru bisa yang lain begitu, Prof? Saya malah menganjurkan kalau kita dapat Sinovac 2 kali, kita anjurkan untuk yang dapat yang lain. Oke, alasannya, Prof? Ya. Jadi itu namanya heterolog ya. Jadi dia itu akan menimbulkan antibodi yang lebih. Jadi bisa juga umpamanya 2 kali Moderna, yang ketiga pakai Sinovac juga boleh. Atau Sinovac pakai Moderna gitu loh. Bisa. Atau AstraZeneca pakai Moderna boleh. Pfizer Moderna boleh gitu, seperti itu. Oke, berarti dianjurkan untuk yang lain ya, Prof ya? Iya, supaya lebih meningkatkan titer antibodinya. Oke, nah ini terkait dengan berbicara soal siapa yang harus mendapatkan booster ataupun vaksin ketiga ini untuk yang menjadi prioritas begitu, Prof. Selain tenaga medis, siapa ini sebenarnya? Kalau misalnya pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau, kira-kira menurut Profesor sendiri siapa yang berhak untuk mendapatkan vaksin yang ketiga ini terlebih dahulu? Ya, tentu orang yang berhubungan dengan masyarakat banyak ya, karena dia punya resiko tinggi untuk tertular, ya, seperti guru-guru dan juga menularkan gitu ya, seperti guru-guru, terus kemudian petugas kecamatan, kemudian pegawai transportasi dan sebagainya itu harus mendapat karena dia melakukan komunikasi terus kan dengan masyarakat kan, sehingga dia mudah menularkan. Jadi walaupun kita udah 5M, kemudian pakai masker dan segalanya, juga harus divaksin. Sehingga kita terhindar dari orang lain dan kita sendiri terhindar dari penyakit COVID ini. Baik, Prof. Tentunya kita juga berharap agar pemerintah ini jadi semakin terbuka. Apalagi kalau misalnya sudah cukup ramai begitu diperbincangkan bahwa efikasi dari Sinovac ini mengalami penurunan hingga sampai 50% begitu yang membuat kita semakin was-was apalagi yang mendapatkan vaksin Sinovac. Nah, mungkin Profesor bisa lebih meyakinkan lagi masyarakat terkait dengan kegambangan masyarakat terkait dengan menggunakan vaksin sampai saat ini yang tentunya ada informasi bahwa efikasi ini semakin menurun tentunya membuat kita antibodi kita juga semakin menurun, Prof. Saya nggak usah takut pakai Sinovac, ada 90 negara di seluruh dunia pakai Sinovac. Ya, jadi bukan Indonesia aja, ya 90 negara.
ya karena dia yang pertama kali bikin vaksin itu memang Sinovac, Oke. ya. Jadi itu udah sangat membantu untuk mengurangi pandemi. Sekali lagi udah beruntung kita ada Sinovac gitu. Jadi nggak usah ya vaksin-vaksin lain tuh menyusul seperti itu, ya. Oke. Nah, makin lama kan kita tahu ada mutasi virus dan sebagainya, sehingga masing-masing pabrik vaksin itu melakukan uji klinis dan melihat mana yang dia akan tuju gitu, yang mana gitu ya. Oke. Jadi masing-masing itu udah ada tujuannya masing-masing. Tapi pada umumnya semuanya itu untuk menghambat supaya pandemi dari COVID ini menurun. Baik, itu yang perlu Ya. diperhatikan buat masyarakat, buat kita semua. Profesor Kusnandi, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam ini. Semoga sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih. Baik, tentunya Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia lawan COVID akan segera kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami.